Bab 15. Si cantik Sheila. Saat Sanjaya keluar dari rumah sakit hari sudah siang, dan itu nanggung kalau mau masuk ke kampus. "Halo, kamu di mana?" Suara Bella yang ada di telepon. "Saya ada di JMP, maaf Bel, tadi saya menjenguk teman di rumah sakit sehingga tidak jadi masuk ke kampus." Jawab Sanjaya meminta maaf. "Ya udah gak apa-apa, aku samperin aja, tunggu di restoran Magnus yang ada di mall ya." Saran Bella karena memang ada keperluan penting dengan Sanjaya. "Oke." Sanjaya menutup teleponnya. Setelah bertemu dengan Bang Tarno, Sanjaya tahu banyak hal. Apa yang dialami Bang Tarno memang benar ada hubungannya dengan Sanjaya. Preman itu memaksa Bang Tarno untuk memberitahukan alamat Sanjaya. Namun Bang Tarno tentu saja tidak tahu, dan kalaupun tahu dia tidak akan memberikannya. Geng preman itu disebut geng ular, yang selalu datang di hari Sabtu untuk meminta uang keamanan kepada para penjual kaki lima. Setelah ditanya di mana lokasi geng itu, ternyata Bang Tarno juga tidak tahu. Sehingga bagi Sanjaya jika ingin berkunjung ke tempat geng ular itu harus mencarinya sendiri. Sebab geng itu sudah cukup membuat onar yang membahayakan orang lain, jadi harus diberi pelajaran. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya datang 3 orang menemui Sanjaya. Tentu saja itu Bella dan satu lagi gadis yang sangat cantik. Jika dikatakan penampilannya seperti bidadari, maka tidak ada yang berdebat tentang hal itu. Dan satu lagi seorang pria muda yang punya tampilan penuh percaya diri namun terkesan arogan. "Hai, maaf kamu sudah lama menunggu," kata Bella saat nyamperin Sanjaya. "Agak juga Bel, tempat ini enak juga buat santai-santai," jawab Sanjaya yang memang menikmati nuansa restoran itu. "Ini kenalin, mereka kerabat aku dari Jakarta, namanya Sheila dan Bobby." Bella memperkenalkan kedua orang yang diajaknya kepada Sanjaya. "Halo, salam kenal, namaku Sanjaya," ucap Sanjaya sebagai salam kenal. Saat berjabat tangan dengan Sheila, Sanjaya merasakan aliran energi spiritual langit dan bumi yang cukup besar dari tangan Sheila. Dia melirik sekali ke arah tangan Sheila, ternyata itu sebuah mata cincin. Kemudian melirik untuk kedua kali untuk memastikan bahwa benda yang punya energi spiritual itu ternyata adalah berlian. Hal itu cukup membuat Sanjaya kaget. Tentu saja ini bukan pertama kali bagi Sanjaya melihat berlian, sebab dulu ibunya juga sering pakai. Namun ini baru pertama kali dia melihat berlian lagi setelah dia mempraktikkan ilmu tenaga dalam. Dari penemuan ini, Sanjaya punya arah baru dari jalan yang akan dia tempuh. Mulai sekarang, dia tidak harus pergi ke hutan untuk mencari energi spiritual, melainkan membutuhkan berlian untuk diserap energi spiritual yang dikandungnya, dan tentu saja mulai sekarang uang yang dibutuhkan. "Salam kenal juga," jawab Sheila dengan nada lembut yang seakan suara itu bukan berasal dari dunia fana. Namun Bobby yang dari awal melihat arah mata Sanjaya melirik 2 kali ke arah cincin berlian yang dipakai Sheila. Dia langsung punya pandangan jijik kepada Sanjaya karena dia menilai dari kacamata pribadinya bahwa Sanjaya hanyalah bajingan mata duitan. "Sanjaya, sebenarnya yang ada perlu denganmu adalah Mbak Sheila. Silakan Mbak, apa yang mau diomongin?" ucap Bella setelah mereka berempat duduk. Sheila adalah kerabat Bella sebab kakek Bella itu adik dari kakek Sheila. Kakek Sheila adalah pemilik perusahaan farmasi terbesar di Jakarta, sedangkan kakek Bella pemilik perusahaan farmasi terbesar di Surabaya. Setelah menceritakan pengalaman Bella saat masih KKN, Sheila menjadi tertarik dan ingin bertemu dengan Sanjaya. "Saya akan berterus terang, kakekku sedang sakit. Banyak hari yang dilaluinya dengan tidak sadarkan diri, dan setelah beberapa hari tidak sadarkan diri dia akan terbangun. Namun tidak lama dia pingsan lagi. Apa kamu punya solusi tentang hal itu?" tanya Sheila dengan harapan besar bahwa Sanjaya bisa mengobatinya. Yang bisa mengobatinya itu hanya Sang Pencipta. Bahkan sebelum Sanjaya menyelesaikan kalimatnya, tentu saja dia tidak akan bisa menyembuhkannya, apalagi masih bocah, memang apa yang dia bisa, saut Bobby yang menyela pembicaraan Sanjaya. Karena dari awal Bobby tidak percaya pada Sanjaya, lebih-lebih melihat mata duitan milik Sanjaya. Apa yang ada di pikirannya tidak bisa dibendung untuk keluar.
Kalau memang tidak percaya apalagi yang perlu dibicarakan, sebaiknya kalian pergi saja. Jawab Sanjaya dengan tegas karena dia juga sedikit terprovokasi dengan ucapan Bobby yang sangat kasar. Kau berani mengusirku? Jawab Bobby dengan nada marah dan sombong. Di pikirannya dia menganggap dirinya sebagai seorang cucu raja, namun sekarang telah disuruh pergi oleh rakyat jelata. Bobby, kamu sebaiknya kembali ke hotel dulu, saya masih ada yang perlu dibicarakan. Saud Sheila menyela kata-kata Bobby, berharap konflik ini tidak berlanjut. Apa Sel, kamu rela mengusirku demi bocah ini? Jawab Bobby dengan nada tidak percaya. Kalau kamu tidak kembali sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkanmu mengikutiku keluar lagi selamanya. Jawab Sheila dengan tegas, yakni untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Sanjaya. Benar saja, mendengar apa yang dikatakan Sheila, Sanjaya yang tidak lagi punya mood tentang masalah Sheila, kini kembali santai. Baik, aku akan ingat ini kau bocah. Akhirnya Bobby pergi dengan sangat kesal sekali. Maaf ya atas kelakuan sepupu saya, dia orangnya agak temperamental dan penuh curiga dengan orang lain. Ucap Sheila kepada Sanjaya dengan lembut. Ia tidak apa-apa, santai aja, sebenarnya saya juga sering bertemu orang yang seperti dia, jadi dia bukan spesies langka. Jawab Sanjaya dengan nada yang agak bercanda agar suasananya kembali cair. Hehe, kamu cukup menarik. Jawab Sheila sambil tertawa dan menilai kembali terhadap karakter Sanjaya. Dengan umur yang masih sangat muda, dia bisa kembali santai dengan cepat dari suasana yang cukup tegang itu adalah sesuatu yang baik bagi Sheila. Karena kebanyakan remaja akan terbawa emosi, dan bahkan mungkin akan menuntut sesuatu apalagi pada posisi Sheila yang meminta bantuan. Gimana tentang masalah kakekku? Tanya Sheila sekali lagi. Saya hanya bisa berusaha dan kesembuhan itu mutlak milik Sang Pencipta. Apa ada foto terbaru milik kakekmu? Jawab Sanjaya. Setelah Sheila memberikan foto milik kakeknya, alis Sanjaya sedikit menyatu karena di pandangan batinnya dia melihat ada segumpal energi di kepala kakek Sheila. Memang dia tidak merasakan energi itu, namun dilihat dari mata batinnya, sepertinya itu tenaga dalam yang ditanam agar orang itu mati secara perlahan. Saya membutuhkan 1 botol air mineral. Ucap Sanjaya sambil mengembalikan HP yang memuat foto kakek Sheila. Setelah Sanjaya mendapatkan air mineral, dia mengedarkan tenaga dalamnya yang sudah dia ubah menjadi energi penyembuh, lalu memasukkannya ke dalam air mineral. Air ini silakan diminumkan ke kakekmu. Ini memang tidak bisa menyembuhkan secara total, tapi saya yakin setidaknya kakekmu tidak akan mudah pingsan lagi. Ucap Sanjaya saat memberikan air mineral. Lalu apa yang perlu dilakukan agar kakek bisa sembuh total? Tanya Sheila. Setidaknya saya harus bertemu kakekmu secara langsung. Untuk kesembuhan kakek Sheila memang butuh bertemu secara langsung. Sebab Sanjaya butuh mengarahkan tenaga dalamnya untuk mengusir energi di kepala kakek Sheila. Sebab jika Sanjaya menyuntikkan tenaga dalamnya ke air, tentu saja tidak bisa dikendalikannya jarak jauh. Paling tidak Sanjaya belum bisa melakukannya untuk sekarang. Namun berbeda dengan tenaga dalam yang sudah diubah menjadi energi penyembuh, itu akan bekerja secara otomatis untuk penyembuhan namun tidak mampu mengusir energi asing itu. Bagaimana jika kamu ikut kami terbang ke Jakarta besok? Tanya Sheila dengan semangat. Maaf, untuk sekarang ada banyak hal yang harus saya lakukan di sini, mungkin lain kali. Kata Sanjaya dengan tegas, sebab dia harus menyelesaikan tugas skripsinya yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Baik, nanti saya hubungi lagi, tapi kira-kira kapan kamu punya waktu luang? Tanya Sheila. Setidaknya setelah skripsi saya selesai. Jawab Sanjaya dengan singkat. Dan setelah beberapa kata lagi akhirnya Bella dan Sheila pergi meninggalkan Sanjaya, dan sebelum pergi Sheila memberikan sebuah amplop setelah dicek berisi uang 5 juta. Sanjaya tidak menolaknya sebab dia juga kekurangan uang. Setelah kegiatan KKN, uang milik Sanjaya tinggal 7 juta ditambah 5 juta dari Sheila, kini Sanjaya mengantongi uang 12 juta.